syukur Tuhan, pagi hari ini Engkau sungguh baik. Kami boleh mengerti dan kami boleh menyadari Kau adalah Allahku yang tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk memuji menyembah-Mu. Bahkan juga kami boleh menikmati perjamuan kudus-Mu. Ini hanya karena kemurahan-Mu, hanya karena kasih-Mu. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, Engkau urapi kami semua. Kami rindu Tuhan, Engkau memberikan kekuatan melalui firman-Mu. Dan juga Engkau menyatakan diri-Mu yang sudah berkorban buat kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Wah, rasanya udah lama nggak berjumpa nih ya. Sepertinya sudah tahunan gitu ya. Rasanya sepi ketika di rumah, bener enggak? Rasanya aduh kangen. Memang saudara. Ya saya alami nanti dalam kesaksian saya, boleh didengarkan ya. Pagi ini saya mau membawakan renungan firman Tuhan yang saya akan kasih judul dibenarkan dan diperdamaikan. Jadi ada dua hal yang penting di sini. Yang pertama dibenarkan dan selanjutnya diperdamaikan. Kenapa? Dari dua hal ini ada harapan yang pasti di dalamnya. Terkandung pengharapan yang Tuhan sudah sediakan bagi yang dibenarkan dan yang diperdamaikan. Kita mau buka di dalam Efesus 2. Nanti ayat-ayat untuk judul temanya bukan di sini, tapi kita baca Efesus 2 terlebih dahulu. Di dalam ayat yang keempat mulai. Efesus 2 ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, yang pertama, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Yang kedua, oleh karena kasih karunia-Nya, kamu diselamatkan. Yang ketiga, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga. Dan yang keempat, oleh karena kasih karunia-Nya, Ia memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Hal ini sudah pernah saya bahas di dalam renungan sebelumnya. Jadi ada pengharapan ketika seseorang dibenarkan dan ketika seseorang diperdamaikan. Sebelum kita menerima janji-janji Allah ini, dan kita dapat bermegah di dalam Allah oleh Yesus Kristus, maka kita mau melihat ayat-ayat yang akan kita baca, yang menguraikan tentang hal pembenaran dan pendamaian, di mana semuanya ini juga tidak bisa lepas dari iman yang sepenuhnya. Ya, jadi dibenarkan, diperdamaikan, semua ini tidak bisa lepas dari iman. Kita mau baca sekarang Roma 5. Roma 5 ayat yang mulai ayat 9 sampai ke 11. Kita baca pelan-pelan supaya kita mengerti, ya. Kita juga belajar bersama. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah diapakan? Dibenarkan oleh darah-Nya. Yang pertama ya,
Saya baca dulu aja semua, nanti saya uraikan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat yang 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Dari ayat-ayat ini, sekali lagi semuanya ini harus memiliki dasar iman. Kalau seseorang tidak memiliki dasar iman, mereka percuma istilahnya. Dan hal ini semua berhubungan tentang cara dan persyaratan dari pengorbanan. Dibenarkan, dikatakan oleh darahnya, oleh kematiannya, ada pengorbanan. Di dalam perjanjian lama, khususnya kitab Imamat, itu dibahas tentang 5 jenis korban atau persembahan. Tidak dapat disangkal setiap agama, setiap manusia, atau kepercayaan apapun juga. Mereka mempunyai pemahaman tentang korban atau persembahan yang berbeda-beda. Maka nggak heran ada banyak variasi dalam menentukan makna dari korban itu. Perkataan korban berarti ini mengarah pada persembahan. Ya. Jadi korban ini mengarah pada persembahan. Korban dipahami sebagai persembahan pada yang ilahi. Ya, korban ini dipahami sebagai persembahan pada ilahi. Atau korban ini dipahami sebagai pengganti manusia yang berdosa. Banyak agama, kepercayaan atau apapun juga, korban bahwa persembahan ini dipahami sebagai pengganti manusia yang berdosa. Atau korban persembahan ini merupakan santapan untuk dewa-dewa, atau merupakan sajian kepada yang kuasa. Ini pengertian dari korban dulu. Korban ini dipersembahkan kepada sesuatu yang dianggap lebih besar. Korban ini dipersembahkan kepada yang dianggap lebih berkuasa, dianggap sebagai dewa-dewa, sebagai allah-allah. Maka mereka mempersembahkan korban. Sekali lagi bermacam-macam makna dari korban. Dan manusia ini memberikan korban persembahan beranggapan bahwa manusia ini kecil. Manusia ini perlu pertolongan. Maka manusia memberikan sesuatu yang bisa menyenangkan atau membuat yang berkuasa ini tidak marah. Maka mereka membawa korban, persembahan. Supaya apa? Gunungnya nggak meletus. Supaya nggak ada banjir. Mereka membawa persembahan korban. Karena mereka menyadari supaya menyenangkan Sang Ilahi, Sang Maha Kuasa. Oh, kalau kamu nggak berkorban, nanti marah, gunungnya meletus, dan sebagainya. Atau manusia yang membuat kesalahan-kesalahan, maka ia memberi korban persembahan, supaya Sang Maha Kuasa, Sang Dewa ini sekali lagi nggak marah. Tulahnya nggak kena ke dia. Tulahnya kena kepada korban.
Atau korban persembahan ini sebagai rutinitas ucapan syukur. Udah menikah, anaknya mau menikah, ngasih korban. Kalau dalam agama lain, wah sunatan, kasih korban persembahan dan sebagainya sebagai ucapan syukur. Maka inti pengertian dari korban persembahan ini adalah manusia ini supaya ada sangkut pautnya dengan Sang Maha Kuasa. Agama apapun juga. Supaya mereka mempunyai hubungan sama yang Sang Ilahi, Sang Maha Kuasa. Sekali lagi korban bermacam-macam. Supaya manusia ini terdapat ikatan dengan Sang, apa kita sebut apa? Kalau kita ikatan hubungan dengan Allah. Ada ketergantungan. Aku memberi supaya engkau memberi dan sebagainya. Dan semua macam korban persembahan ini sekali lagi diambil satu inti kesimpulan sebagai tindakan ucapan syukur atau sebagai tindakan pendekatan kepada Sang Kuasa. Mereka pengen dekat, mereka pengen ada hubungan. Nah, dalam perjanjian lama, dalam imamat, ada 5 jenis korban yang dilakukan. Dan harus dilakukan. Tidak boleh dihilangin salah satu, tidak boleh. Saya sebutkan nanti, saya uraikan sedikit-sedikit aja. Ada korban bakaran. Ada korban sajian. Saya sebutkan dulu ya. Korban sajian, korban bakaran, korban penebus salah, korban penghapus dosa, dan korban keselamatan. Saya ulangi, mungkin yang mau mencatat biar nggak salah. Korban sajian, korban bakaran, korban penebus salah, korban penghapus dosa, dan korban keselamatan. Saya kasih contoh korban sajian aja, karena ini menyangkut ucapan syukur. Korban sajian ini merupakan satu tindakan ucapan syukur dari manusia sebagai lambang pertanda bahwa semua hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Dan korban sajian ini bisa berupa, kalau zaman perjanjian lama, ucapan syukur yang dibawa ketika ladangnya panen dan sebagainya, mereka membawa persepuluhan. Ucapan syukur yang gak bisa terkatakan, mereka membawa semua. Sekali lagi 5 jenis korban dalam perjanjian lama ini tidak boleh salah satu dihilangkan, tidak boleh. Ucapan syukur ketika mereka sakit disembuhkan. Nah, mereka menyatakan bahwa Tuhan yang aku sembah ini luar biasa. Tidak pernah meninggalkan, bahkan tadi pujian tepat pada waktunya menolong. Saya kesaksian sedikit, nggak apa-apa ya. Kenapa ibadah kita ini dikosongkan berapa minggu Mas Budi ya? 4 minggu ya? 3 atau 4 lah, hampir sebulan penuh. Setelah minggu pertama, terus minggu kedua langsung kosong ya. Saya jujur, saya kena positif corona. Sampai sekarang pun saya positif sembuh maksudnya. Positif sembuh. Ketika ketakutan yang terjadi pada setiap manusia,
Maka saya konsultasi, istri saya yang konsultasi terus sama dokter spesialis, dokter istilahnya khusus melalui pembicaraan. Harus istirahat total, minum vitamin yang cukup, makanan yang enak-enak. Wah, saya melakukan. Tapi dalam hati dari hari-hari pertama itu merasa khawatir. Siapa yang gak khawatir? Lantas mulai pikiran-pikiran ini melayang-layang, gak karu-karuan. Sampai saya pernah mengirimkan renungan ya, berdiam diri, benar ya, di musik ya. Saya merenungkan saya mau berdiam diri Tuhan. Sampai pada satu titik saya merasakan, sudah, engkau sudah berdiam diri. Sekarang waktuku. Aku membuat engkau terdiam. Ketika saya merasakan, kenapa kok saya yang kena? Kenapa kok saya juga nggak pernah berhubungan dengan jemaat langsung? Saya juga udah ngati-ngati gak karu-karuan. Kenapa kok kena saya? Di dalam pemikiran ini yang terjawab. Kalau kamu pengen menjadi saksi, kamu kena dulu. Aduh Tuhan, saya harus menjadi saksi. Saya boleh mengatakan pada saudara, gak usah khawatir kepada corona. Ngomong tok bumi. Gak usah khawatir, Tuhan menolong, buktinya mana. Gak usah khawatir, Tuhan tidak pernah meninggalkan Gedabrus. Buktikan kamu. Kok berat Tuhan? Menjalani ini berat. Sehingga hari-hari pertama saya ngomong sama istri saya. Pikiranku kok berayang semua, gerambiang gitu. Lantas terbayang demikian, saudara. Seandainya saya dipanggil Tuhan, lantas bagaimana perasaan istri saya? Bagaimana perasaan anak-anak saya? Wis pokoknya gerambiang ke sana terus, saudara. Ya, kalau orang sakit pasti gerambiangnya ke sana. Tapi Tuhan negur, enak kowe pengen cepet balik. Tugasmu gurung selesai. Lantas gimana Tuhan? Buktikan bahwa Allahmu sanggup memulihkan kau. Buktikan bahwa Allahmu tidak pernah meninggalkan kau. Gimana caranya Tuhan? Kamu harus jadi saksi. Puji Tuhan. Saya mengalami isolasi dan sudah isolasi dinyatakan positif. Positif negatif maksudnya, positif sembuh. Tetap saya isolasi. Dan saya menjaga supaya semua jemaat juga boleh bisa merasakan kuasa Tuhan ini. Maka kembali lagi kepada firman Tuhan. Pada intinya saya sudah disembuhkan. Saya mengalami pemulihan, ucapan syukur pada Tuhan. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan dalam perjanjian lama ini, 5 jenis korban ini dilakukan semua. Salah satunya tadi sebagai korban sajian, ucapan syukur. Saudara tidak akan pernah bisa mengucap syukur kalau saudara belum mendapatkan. Saudara mau mengucap syukur apa? Terima kasih Tuhan sudah mendapatkan berkat. Mana berkatmu? Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyertai aku dalam perjalanan. Sudah jalan enggak kamu? Terima kasih Tuhan, Tuhan adalah dokterku tapiku. Sudah pernah sakit enggak? Ketika kita sudah menjalani, sampai di mana saat saya berdiam diri dan berhenti, terdiam,
gantian Tuhan yang menjawab. Waktuku sekarang. Saya dibuatnya terdiam. Kemampuan manusia terbatas. Tapi otoritas Tuhan yang bekerja. Amin. Saudara berusaha apapun juga terbatas. Tapi otoritas Tuhan tidak terbatas. Maka saya bersyukur melewati semuanya ini. Orang Israel juga merasakan ucapan syukur sudah melewati semua. Maka mereka mengadakan ini korban sajian. Ada korban bakaran juga. Korban penebus salah. Ini penebus salah saya uraikan sedikit. Kenapa ada korban penebus salah? Ketika manusia melakukan dosa, perbuatan atau ucapan tanpa sengaja atau mengucapkan janji dan tidak ditepati, maka pada akhir tahunnya orang tersebut harus melakukan korban penebus salah. Jadi saudara ingat-ingat, korban penebus salah ini ada hubungannya dengan korban penghapus dosa. Ketika seseorang menyadari mengakui dosa yang masa lalu, ucapan, perbuatan, atau janji sekalipun yang enggak dibereskan, wis terjadi masa lalu, harus dibereskan. Korban penebus salah, korban penghapus dosa. Baru setelah ini semua dibereskan, maka masuk dalam bagian yang lebih inti, yaitu korban keselamatan. Seseorang apabila belum melewati hal-hal ini, dia harus membereskan semua 4 hal ini. Baru masuk dalam korban keselamatan yang dilakukan oleh imam besar dalam 1 tahun sekali. Sekali lagi, korban ini tidak boleh dilepas satu-satu. Semua harus digenapi dalam tahun itu. Tidak boleh diambil, aku melakukan ini aja, enggak. Harus dilakukan semuanya. Dan korban persembahan ini harus memenuhi syarat. Jadi ketika seseorang tidak membawa persembahan ucapan syukur atau apapun juga, harus memenuhi syarat yang sangat-sangat berat. 2 syarat yang dilakukan. 1, syarat tentang dibenarkan. Syarat dibenarkan ini apa? Korbanmu tidak boleh cacat. Korbanmu yang kamu bawa harus yang terbaik. Yang kau persembahkan tidak haram, harus kudus. Kalau bawa binatang harus sesuai dengan umur yang ditentukan. Pokoknya persyaratan-persyaratan ini supaya apa? Supaya engkau dibenarkan. Hanya membawa korban ini harus persyaratannya supaya engkau dibenarkan. Kedua, syarat yang penting adalah iman. Ketika seseorang bawa persembahan korban, kalau tanpa iman, hanya membawa gitu aja, percuma. Mereka dibenarkan menyenangkan hati Tuhan juga dengan iman yang sesungguhnya. Kesimpulan dari korban persembahan yang dilakukan, benar-benar memiliki iman dan terus menjaga iman ini supaya dalam setahun ke depan ini pembenaran ini terjadi terus.
melalui kelakuan, tingkah laku, bahkan yang terbaik. Ini persyaratannya. Nah, dari 5 macam korban ini, di mana manusia tidak mungkin menggenapi dengan pasti, dengan sesuatu yang mutlak, maka 5 korban ini digenapi di dalam Yesus Kristus. Saya ulangi sekali lagi. Ketika seseorang melakukan 5 jenis macam korban ini, itu masih belum sempurna. Loh, kok iso? Iya. Karena ternyata setelah melakukan persembahan korban semua, misalkan hari ini saudara melakukan, untuk menuju sampai ke pengorbanan tahun depan, belum tentu manusia ini bersih, selalu bersih, enggak mungkin. Berarti ada kesalahan lagi, dan dosa terus, jatuh dalam dosa. Maka harus korban-korban ini harus disempurnakan dengan salah satu jenis pengorbanan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu Yesus menggantikan semua korban. Persyaratannya komplit semua. Sebagai korban sajian, dia mempersembahkan seluruhnya, bahkan sampai yang terakhir lambungnya ditusuk. Harus semuanya, harus sempurna. Penebus salah, kalau ketika orang melakukan korban penebus salah, maka binatang yang mau dikorbankan ditumpangi tangan, supaya salahnya itu masuk kepada korban ini. Korban penebus dosa juga sama, ditumpangkan tangan kepada binatang sebelum disembelih, supaya dosa, maut, kematian tertumpah kepada korban ini. Yesus melakukannya. Yesus menggenapinya. Segala penebus salah, kesalahan seseorang yang bersalah, mereka akan dihukum, mereka akan didera, mereka akan dicambuk, mereka akan dianiaya dan sebagainya. Yesus terima sebagai korban penebus salah. Ketika dosa yang menuntut, yaitu adanya kematian, maut, Yesus melakukan. Maka semua sakit penyakit dari ujung kepala, ujung rambut, sampai kaki, dia terima sebagai kesalahanmu, kesalahan saya. Dia terima. Dosamu, dosa saya, dia tangguh. Untuk apa? Untuk masuk pada korban yang keselamatan ini. Jadi dia melakukan semuanya. Kenapa Yesus yang melakukan? Kenapa? Roma 3 ayat 23, coba kita buka. Kenapa Yesus yang melakukan? Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mundur ayat yang 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Persyaratan yang sangat berat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Syarat-syarat yang sangat berat dan tidak mungkin ini. Maka bisa jadi tidak ada pembenaran dari Allah.
Apabila tidak dibenarkan, berarti murka Allah yang terjadi. Saya ulangi. Syarat-syarat yang sangat berat yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Apabila tidak dilakukan semuanya, maka tidak ada pembenaran. Apabila seorang tidak dibenarkan, berarti orang tersebut di bawah murka Allah. Wah, berat ya. Yesus yang nanggung semua. Tadi persyaratannya adalah persyaratan tentang dibenarkan semua. Persyaratan kedua tadi bicara tentang iman. Ini manusia sering gagal pembahasan tentang iman. Banyak orang Kristen merasa sudah dibenarkan karena merasa sudah percaya pada Yesus, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, serta menjadi orang Kristen. Padahal percaya iman ini sebenarnya adalah tindakan. Bukan sekedar pikiran, aktivitas pikiran saja. Percaya iman ini merupakan tindakan yang nyata. Maka Abraham disebut sebagai bapak orang percaya. Bukan hanya dalam pikirannya, tapi hidupnya, pola hidupnya ini dijalani tindakan demi tindakan yang menyatakan iman itu sendiri. Saudara ngomong percaya, punya iman, tapi tanpa tindakan percuma. Maka firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman, sekali lagi dasar dari semuanya nanti juga berbicara tentang iman. Tindakan iman inilah yang terus dikerjakan sampai menuju pada iman yang sempurna. Kenapa saya menguraikan demikian? Saudara, pertama kali kita semua, saudara dan saya, pertama kali percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah imanmu pertama kali engkau percaya. Tapi harus ada tindakan. Dan iman ini harus menuju pada iman yang sempurna, yang seutuhnya. Kita buka Roma 1:17. Roma 1:17. Kita baca bagian ini ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari apa? Iman, pertama kali iman. Bertolak dari iman dan memimpin iman ini kepada iman yang seutuhnya. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi bukan hanya iman pertama sudah selesai. Enggak. Engkau harus mengerjakan iman itu. Tindakan itu. Maka di dalam Filipi 2:12 dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dengan kata lain, ketika kita pertama kali percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu dasar utama. Enggak berhenti di situ imanmu. Maka Roma 1:17 bertolak dari imanmu ini, maka engkau dipimpin kepada iman yang seutuhnya. Lantas, apa yang Yesus lakukan? Tapi kenapa Yesus melakukan? Karena semua manusia berdosa adanya. Manusia tidak bisa melakukan semuanya.
Lantas pertanyaannya, apa yang Yesus lakukan? Kita kembali dalam bacaan awal. Roma 5 ayat 9 sampai 11. Menjelaskan tentang proses di mana manusia dibenarkan dan diperdamaikan. Ayat 9 saya baca pelan-pelan, saudara perhatikan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Jadi ketika Yesus berkorban, disalibkan, maka darahnya ini, katakan, lebih-lebih oleh darahnya engkau dibenarkan. Supaya apa? Diselamatkan? Berhenti? Enggak. Diselamatkan dari murka Allah. Kalau nggak dibenarkan, maka terjadi murka Allah. Persembahan korban yang dibawa oleh bangsa Israel apabila cacat, tidak berkenan, tidak sempurna semua, murka Allah terjadi. Nah, di sini iman kita tumbuh. Dengan pengorbanannya, supaya aku ini, dosaku diampuni, kesalahanku dibenarkan. Sakit penyakit apapun juga Tuhan yang sudah tanggung. Dibenarkan dari murka Allah. Diselamatkan dari murka Allah. Bukan diselamatkan supaya engkau selamat. Saya tidak mengecilkan arti dibenarkan oleh darah, bukan. Tapi ini prosesnya. Kalau enggak ada darah, semua enggak berarti. Tapi karena pengorbanannya ada darah, untuk membenarkan dahulu. Kalau ini tidak ada, kita semua menerima murka Allah. Maka harus ada pengorbanan. Supaya kita memperoleh pembenaran terlebih dahulu. Sekali lagi, iman ini harus ada juga. Aku percaya dosaku sudah diampuni. Aku percaya aku memperoleh kekuatan di dalam Dia. Karena segala dosa kesalahanku sudah dihapuskan. Iman. Dan iman ini dikerjakan terus. Karena engkau memperoleh pembenaran. Maka dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa saja yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya, ketika engkau dibenarkan, engkau memiliki iman tidak mendapatkan murka Allah, engkau meninggalkan yang lama dan engkau berjalan dari iman menuju pada iman yang seutuhnya. Meninggalkan yang lama, maka yang baru terbit. Mengerjakan iman di dalam Kristus, maka yang lama akan hilang dan yang baru sudah datang. Maka perjalanan hidupnya ini menuju pada iman yang sempurna. Yang kedua, apa yang Yesus lakukan? Pembenaran dan pendamaian. Pembenaran dan pendamaian dilakukan langsung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau engkau nggak dibenarkan, engkau nggak bisa berdamai dengan Allah. Dibenarkan terlebih dahulu, maka engkau didamaikan. Ayat yang ke Roma 5 ayat yang 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, maka diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang
telah diperdamaikan, pasti akan sama. Ketika kita dibenarkan, kita juga diselamatkan oleh darahnya, tapi diselamatkan dari murka Allah. Tapi ketika engkau sudah berdamai, maka engkau selamatkan oleh hidupnya. Dengan kata lain, orang yang memiliki iman, yang sudah dibenarkan, dan mereka hidup dalam iman, mereka menjalaninya dari hari ke hari. Iman yang memimpin, yang menuju pada iman yang seutuhnya. Maka orang yang dikatakan engkau berdamai, berjalan dengan Allah. Diselamatkan oleh hidupnya. Apa diselamatkan oleh hidupnya? Ketika Yesus mati disalib, maka dia juga harus bangkit. Maka ketika orang yang dibenarkan dan diperdamaikan, maka engkau juga hidup. Maka kita baca ayat yang tadi yang pertama. Dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Diselamatkan oleh hidupnya. Diselamatkan memperoleh hidup yang kekal. Ada tempat bersama-sama dengan Dia. Ini yang Yesus lakukan. Coba buka Kolose 1 ayat 20. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah Kristus. Jadi dilakukan dengan darah terlebih dahulu supaya engkau dibenarkan, maka pendamaian ini juga terjadi. Coba buka Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena apa? Manusia berdosa. Kalau manusia tidak dibenarkan, murka Allah yang terjadi. Karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat yang 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saudara sudah dibenarkan apa enggak? Dengan imanmu. Oleh darahnya engkau dibenarkan supaya tidak menerima murka Allah. Juga oleh karena kematiannya, maka jalan pendamaian ini terjadi. Yang bisa memimpin iman kita menuju pada iman yang seutuhnya. Maka di dalam ayat yang 11b, Roma 5:11, sebab oleh Dia kita bersyukur ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Memperoleh pendamaian. Tapi sekali lagi kita tidak berhenti ketika kita sudah dibenarkan, ketika kita memperoleh pendamaian itu. Di dalam ayat tadi Efesus 2 ayat 46, engkau memperoleh keselamatan dan sebagainya. Kita tidak berhenti sampai di sini. Imanmu harus berjalan dengan tindakan menuju pada iman yang seutuhnya. Dan kau melakukan yang Tuhan rindukan ketika kau memperoleh pendamaian ini. Yuk kita buka 2 Korintus 5 ayat yang ke-18. 2 Korintus 5 ayat yang ke-18.
Dan semuanya ini dari Allah. 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Untuk apa? Supaya mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada saudara dan saya. Jadi perjamuan kudus kita percaya oleh darahnya, oleh kematiannya, maka kita dibenarkan dan kita memperoleh pendamaian itu. Maka ketika saat ini kita memperoleh pendamaian itu, bukan berhenti hanya menjadi orang Kristen biasa. Maka dikatakan oleh karena daripada Allah semua, maka sekarang dia mempercayakan kepada saudara dan saya. Apa? Pelayanan pendamaian. Apa pelayanan pendamaian ini? Engkau dipercayakan dalam segala hal. Dalam bentuk apapun pelayanan yang engkau diterima, engkau dipercayakan. Kalau seseorang tidak melakukan kepercayaan ini, berarti mereka memungkiri pembenaran, memungkiri pendamaian ini. Dipercayakan pelayanan pendamaian. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu juga pada saudara dan saya. Dengan kata lain, hidupmu tidak boleh sembarangan. Kita sebagai surat yang terbuka, menjadi saksi hidup, mempercayakan berita ini loh. Mempercayakan kabar baik ini kepada saudara dan saya. Bukan hanya sebagai orang Kristen asal Kristen-Kristenan, tapi engkau dipercayakan pada pelayanan, dipercayakan pada kehidupanmu. Wah, berarti hal ini perjamuan kudus bukan hanya kita menerima. Iya. Ketika kita dibenarkan dan diperdamaikan, ternyata ada tugas buat kita. Tugas buat saudara. Dan kita harus melakukan. Weh, berat ya? Iya. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Seperti yang saya alami, saya sakit berat. Tapi saya percaya, melalui sakit yang saya alami, saya harus bisa menjadi saksi. Tuhanku dahsyat. Segala apapun boleh terjadi, tapi otoritas Tuhan yang lebih dari segalanya. Ya, kita baca ayat terakhir. Efesus pasal yang pertama ayat 18 dan 19. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, mempercayakan pelayanan, mempercayakan berita baik ini, panggilannya. Betapa supaya kita mengerti betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kita bisa merasakan kekayaan kemuliaannya. Kita bisa merasakan kekayaan hebat kuasanya kalau engkau menjalankannya. Kalau engkau percaya. Aku percaya Tuhan, jalani. Percaya Tuhanmu Maha Kuasa,
jalani hidup. Percaya Tuhan adalah dokter di atas segala dokter, jalani dalam hidupmu. Bukan hanya omongan, saudara. Sekali lagi, iman percaya adalah tindakan yang nyata. Abraham sekali lagi sebagai orang percaya, ketika diminta anaknya disuruh korbanan, tindakan harus terjadi. Ketika dia disuruh keluar dari Ur Kasdim, iman percaya harus tindakan, dia melangkah. Semua adalah tindakan. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang diam, tapi tindakanmu nyata membuktikan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada engkau. Biarlah pagi hari ini juga sama. Kita bisa menerima janji-janji Tuhan yang terkandung di dalamnya. Kita memiliki iman percaya di dalamnya. Ada kuasa. Di dalamnya ada kekuatan. Hebat kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Engkau sungguh baik. Kami memperoleh firman-Mu bukan hanya dibenarkan. Engkau yang menghapus segala dosa kami. Engkau membenarkan supaya murka ini tidak terjadi atas kami. Tapi kami memperoleh kemurahan kasih karunia-Mu. Karena ada pembenaran melalui darah-Mu. Bahkan juga Engkau mendamaikan kami. Kami hidup dalam perdamaian dengan Allah. Dalam arti kata Engkau yang selalu menyertai, bahkan memberkati setiap orang-orang yang berdamai dengan Engkau. Melalui perjamuan kudus inilah Engkau yang sudah melakukannya dengan sempurna. Dan Engkau sudah memberikan semuanya ini untuk kami, supaya kami boleh mengingat. Dan Engkau sudah mempercayakan kepercayaan pendamaian itu, sehingga kami juga boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, ada beberapa pengumuman. Kaum muda Sabtu jam 5. Kaum muda di sini ibadah jam 5 Sabtu. Terus kaum wanita masih online, kaum wanita masih online. Kaum pria nggak tahu saya informasinya. Apakah ada Rabu ini atau online? Nanti kita WA infokan melalui informasi K3 karena ketuanya belum memberikan informasi. Untuk minggu depan ibadah tetap jam 9 dan jam 5 sore ya. Pengumuman yang lain, rapat majelis. Rapat majelis akan saya adakan pada tanggal 17 Februari ya. Di sini akan diadakan rapat majelis jam 6 sore. Itu udah nggak ada PPKM ya? Nggak ada kan? Kalau ada PPKM nggak boleh sampai malam soalnya. Sudah hilang ya Pak Didik ya? Oke, terima kasih. PPKM sampai besok, tapi nggak tahu perubahannya. Kalau masih ada lagi ya saya informasikan. Kita datangnya hari lebih sore atau berubah hari. Karena kalau ada PPKM jam 8 harus bubar. Ya, itu aja pengumuman yang perlu saya sampaikan. Dan kepada seluruh ketua sektoral, tolong berikan laporannya kepada saya. Ya, biar saya bisa mempelajari dan tanggal 17 kita adakan rapat majelis. Mari kita akhiri, kita bangkit berdiri semua. Segala puji syukur kami kembalikan hanya padamu Tuhan. Kau yang layak menerima segala pujian, kemuliaan. Kami bersyukur hari ini Engkau melayakkan kami dan memperoleh janji-janji-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Maka sebentar kami boleh meninggalkan tempat sini, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya, kami berjalan
dengan pimpinan-Mu Tuhan. Dan kami memperoleh berkat yang luar biasa daripada Engkau. Maka biarlah kita saat ini ucap syukur, angkat tangan kita. Engkau sungguh baik Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan kami, maka Engkau turun tangan untuk menolong, untuk memberkati kami semua. Maka sekarang sedang jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat. Terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa. Di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh yang kudus, selalu menyertai engkau, selalu menjagai, melindungi, bahkan memberkati engkau. Mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bila kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bila kita semua percaya dapat katakan, amin. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, hidupku Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik, seluruh hidupku. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Salib-Mu pulihkanku, kuasa salib, kuasa salib.